Ya, Pak Syam, istri dan anak di rumah melihat ayahnya setiap hari harus berurusan dalam pekerjaannya menangani jenazah-jenazah COVID-19. Adakah rasa khawatir, rasa takut dari mereka? Ya, itu udah pasti, Mbak. Karena setiap saya harus berangkat kerja, anak-anak pasti nanya, "Ayah hari ini masuk?" Iya, harus karena kerjaan banyak. "Ayah hari ini pulang nggak?" Kadang-kadang nggak pulang, Mbak, karena memang kerjaan banyak semenjak ada wabah ini. 2 hari, 3 hari, bahkan sampai 5 hari di kantor nginep. Pak Syam, tapi Bapak kalau Jadi, menangani jenazah selalu lengkap dengan APD, selalu ada protokol, selalu waspada kan Pak Syam? kalau kami memang dari dulu menangani jenazah terlantar di Jakarta itu memang semua udah ada APD-nya, Mbak. Dari masker, sarung tangan, sampai sepatu bot itu memang kami udah ada di kantor. Apalagi sekarang tambah ada wabah ini memang ada semua APD-nya. Memang kami pakai APD. Jadi bagaimana tanggapan Pak Syam melihat ada beberapa jenazah di beberapa daerah yang kemudian ditolak oleh masyarakat karena khawatir dan sebagainya. Sementara Pak Syam setiap hari bahkan sampai puluhan kali memakamkan jenazah COVID-19 ini, Pak Syam. Sebenarnya jangan sampai terjadi sih, karena memang di Pemda DKI itu kami memang petugas pemakaman memakai APD lengkap. Nah, dan kalaupun ada ahli waris yang meminta dimakamkan di luar eh, pemakaman yang disediakan oleh Pemda DKI itu, kami memberitahu kepada ahli waris supaya menyediakan, caranya dia keluar daerah ya, Mbak, supaya disediakan itu APD untuk petugas pemakamannya. Minimal itu sarung tangan, masker, dan bajunya. Tapi sampai sekarang alhamdulillah masih sehat terus kan Pak Syam? Alhamdulillah, Mbak. Memang alhamdulillah semua pimpinan-pimpinan kami di dinas memperhatikan, alhamdulillah. Jadi keseharian lah untuk penunjang kami kerja itu, alhamdulillah kami dibantu semuanya sama pimpinan. Pak Syam juga setiap kali pulang selalu mandi, selalu membersihkan diri, mencuci, pakai disinfektan dan sebagainya. Pak Syam telaten kan soal itu ya Pak? Iya, Mbak. Iya, Mbak. Saya tetap sebelum masuk rumah itu semua, sampai motor disemprot, Mbak. Sampai motor saya disemprot sama anak saya, nggak boleh pegang semua. Baju semua, dari baju sampai celana, sepatu kebetulan pakai sepatu bot, jadi sepatu botnya langsung dicuci, disemprot, baju langsung dicuci, tas-tas saya disemprot disinfektan. Baru saya langsung mandi, baru ngobrol sama keluarga. Dan Pak Syam sekarang udah nggak nongkrong-nongkrong di luar ya Pak? Betul-betul pulang kerja langsung pulang ke rumah ya Pak? Iya, Mbak, saya kebetulan kan ya karena kerjaan saya juga menjaga jangan sampai saya menjadi penyebab. Kangen juga, Mbak, udah nggak main sama teman, nggak say hello sama teman. Di musola saya juga udah nggak datang sholat berjamaah. Itu saya sendiri yang menjaga supaya jangan sampai saya jadi penyebab, supaya saya juga, supaya lingkungan tahu, supaya jaga jarak gitu, Mbak. Baik, baik. Saya ingin ke Ketua ID, Dr. Daeng. Dr. Daeng, bagaimana meyakinkan publik bahwa jenazah COVID-19 yang sudah melewati protokol yang ketat, dibungkus dengan plastik dan ada standar penanganan, itu sesungguhnya minim resikonya untuk menularkan, Dok? Bisa dikasih penjelasan dan meyakinkan itu ke publik? Ya, Mbak Nana. Pertama mungkin saya menyampaikan Pak Sam ini luar biasa. Curahan hati Pak Sam ini sebagai petugas itu sama dengan seluruh petugas yang di garda depan. Pak Sam ini kebetulan petugas ambulan, pemakaman. Demikian juga kawan-kawan Pak Sam yang menjadi petugas lain ya, seperti dokter, perawat, pengatur gizi, cleaning service, itu sama juga saya kira curahan hatinya seperti itu. Mereka sangat khawatir
beresiko. Oleh karena itu memang kawan-kawan ini luar biasa ya untuk mengorbankan semangatnya menolong kawan-kawan. Untuk pemakaman jenazah, selama protap sudah dilakukan di rumah sakit, karena kita tahu protapnya itu jenazah yang meninggal karena COVID atau diduga COVID itu sudah dilakukan SOP pembungkusan jenazah sampai pemakaman dengan yang sudah ditentukan. Ya. Jadi selama protap itu dilakukan oleh rumah sakit, yang saya tahu itu jenazahnya disinfektan, dikasih disinfektan, kemudian dibungkus rapat, dikasih disinfektan lagi, ya. Dimasukkan ke peti, dikasih disinfektan lagi. Selama jenazah itu tidak dibuka, langsung dimakamkan, maka sudah tidak beresiko lagi terhadap penularan. Karena penularan COVID-19 ini dilakukan dengan kontak dekat sebenarnya antara orang yang terpapar, yang sudah terinfeksi dengan orang lain yang jaraknya dekat sekali, kemudian dia mendapatkan percikan waktu batuk, waktu bersin, waktu bicara, itu yang disebut droplet. Nah, orang yang sudah meninggal itu tidak akan melakukan seperti itu, tetapi menyentuh juga tidak boleh karena penularan dari sentuhan-sentuhan tangan kita terhadap benda-benda, termasuk jenazah itu benda yang bisa menularkan. Tetapi selama kita tidak menyentuh jenazah, tetap protapnya diikuti, dibungkus dengan baik setelah didisinfektan, langsung dikuburkan, itu maka sudah dijamin bahwa jenazah tersebut tidak akan menularkan kepada siapapun. Oke, jadi ini penjelasan kepada publik yang penting diketahui sehingga kemudian semua orang waspada dan melakukan kehati-hatian, tetapi juga tidak menolak jenazah dikuburkan di wilayahnya. Baik, saya ingin minta penutup Pak Syam, karena tadi saya betul-betul tersentuh ketika mendengar Pak Syam menyerukan ke masyarakat. Saya ingin minta diulang lagi seruannya, karena rasanya kalau yang bicara langsung sopir mobil jenazah yang setiap hari harus mengantarkan puluhan jenazah, tapi di satu sisi melihat mobil masih ramai kanan kiri. Menurut saya seruan itu seruan yang harus terus-menerus disampaikan. Silakan penutup untuk Anda, Pak Syam. Makasih Mbak. Buat saudara-saudaraku di seluruh, dari Sabang sampai Merauke, minta tolong ikuti instruksi dari pemerintah untuk tetap di rumah untuk beberapa hari ini. Tolong bantu agar wabah ini cepat selesai. Kita sebagai umat Islam sebentar lagi akan melakukan puasa Ramadan, Idul Fitri. Mohon untuk saudara-saudaraku yang tidak ada berkepentingan untuk tidak keluar rumah, agar kalian tahu ya, bahwa kami dari pemakaman harus melakukan pemakaman saudara-saudara yang terkena penyakit menular. Sekian banyak sampai puluhan setiap harinya. Saya mohon pada saudara-saudaraku untuk tetap di rumah. Ikuti instruksi dari anjuran dari pemerintah daerah. Baik. Ataupun pemerintah pusat. Baik. Itu aja Mbak Nana. Saya minta jangan lagi adalah macet-macet lagi. Ini macet seperti hari kerja biasa Mbak. Macet di jalanan itu seperti hari kerja biasa. Seperti nggak ada apa-apanya. Saya tuh pengen teriak di tengah macet tuh Mbak. Minta tolong supaya di rumah aja. Terima kasih Mbak Nana. Terima kasih banyak. Saya yang terima kasih Pak. Saya yang terima kasih.